Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altung dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Rabu 25 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pengikut-Mu. Dan itulah harta yang termahal dan terindah dalam hidup kami. Namun dalam perjalanan mengikuti-Mu, kami kadang ditantang, dimusuhi, dibenci, bahkan diancam oleh musuh-musuh-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu sehingga menguatkan kami agar tidak lari dari tanggung jawab, tetap berdiri tegar untuk mewartakan kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Ku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus tidak memerlukan pedangmu, tapi Dia membutuhkan hati dan jiwamu. Menjadi orang Kristen tentunya tidak mudah. Dari zaman awal sampai sekarang, orang Kristen dimanapun berada pasti mengalami tantangan, cobaan, ancaman, bahkan pembunuhan. Dalam rentang sejarah gereja, banyak orang telah memberikan nyawanya demi Yesus yang mereka ikuti. Para martir, baik yang digelari orang kudus maupun yang tanpa diketahui di mana kubur mereka. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan beberapa hal penting bagi kita. Pertama, Yesus sedang tidak menebarkan ketakutan kepada kita. Dia hanya memberitahukan kepada kita bahwa menjadi orang Kristen atau pengikutnya tidaklah mudah. Hinaan, tantangan, ancaman, bahkan pembunuhan mungkin dan pasti kita akan alami. Tapi Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan,
bahwa kalau kita bertahan dalam setiap cobaan, dalam setiap kesulitan, maka kehidupan kekal akan menanti kita. Dalam bacaan Injil hari ini pun kita disadarkan bahwa musuh terberat kita bukan lagi orang di luar sana, tapi bahkan orang-orang dekat kita. Ketika kita mungkin melarang orang untuk beribadah, ketika kita tidak memberikan fasilitas, kesempatan kepada sanak keluarga untuk dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita juga adalah musuh para pengikut Kristus. Hari ini, komitmen kita diperbaharui. Tetaplah berdiri tegar sebagai pengikut Kristus. Yakinlah bahwa segala derita, tantangan dan cobaan Anda harus lewati. Tetapi satu yang pasti yang diberikan oleh Yesus adalah mahkota kemuliaan surgawi sedang menantimu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.